Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma an'ama ora paring nikmat sapa Allahu taala ala abdin ing atase kawula nikmatan ing nikmat faqala nuli ngucap sapa abd alhamdulillah ing lafat alhamdulillah. Tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada hambanya lalu hamba itu mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, illa adda angin nekani sapa abad syukraha ing syukure nikmat, kecuali dia telah memenuhi hak bersyukur atas nikmat tersebut. Fa ing qala mongko lamun ngucap sapa abad ha ing alhamdulillah atsaniyata ing dalam kaping pindho, kalau dia mengucapkan lagi alhamdulillah, jaddada mongko ngenyar-ngenyari sapa Allah lahu maring abad sawabaha ing ganjarane alhamdulillah. Nggih, sawabaha ing ganjarane alhamdulillah. Maka Allah memperbarui pahala dari alhamdulillah tadi. Fa in qala mongko lamun ngucap sapa abad ha ing alhamdulillah ats-tsalitsata ing dalem ambalan kaping 3, ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring abad, ngapura dunubahu ing pira-pira dosane abad. Jadi bisa menghapus dosa-dosa kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah di kali ketiga setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Baihaqi an Jabirin. Ma utai barang anfaqo kang infak sapa rajul wong lanang. Anfaqo kang infakaken ing ma sapa rajul wong lanang fi baitihi ing dalam omahe ar-rajul. Wa ahlihi lan keluargane ar-rajul wa waladihi lan anake ar-rajul. Wa khadamihi lan pembantune ar-rajul, iku fahuwa mongko utahi ma lahu kaduwene ar-rajul iku shadaqatun shadaqah. Rawahu Tabrani an Abi Umamata. Apa yang diinfakkan, yang dinafkahkan oleh seseorang di rumahnya untuk istrinya, anak dan pelayannya, pembantunya adalah shadaqah baginya. Dan itu adalah yang prioritas gitu loh. Adalah yang prioritas, yang wajib. Ma'ahda ora paring hadiah sopo almar'u awa-awaan al-muslimu kang muslim li akhihi maring dulure al-muslim hadiyatan ing hadiah afdhala kang luwih utama min kalimati hikmatin saking kalimat hikmah. Tidaklah seorang muslim memberi hadiah kepada saudaranya yang lebih baik dari kata hikmah, dari kata-kata hikmah. Yazidu kang nambah hu ing almar'u sapa Allah biha kelawan hadiah, hudan ing pituduh. Hadiah yang Allah tambahkan petunjuk dengannya, au yaruddu utawa nolak utawa nyegah sapa Allah hu ing mar'unihu an roda saking kerusakan, atau hadiah tersebut bisa mencegah orang itu dari kebinasaan. Rawahul Baihaqi an Ibni Umar. Ma yusibu orang ngenani al-muslima ing wong muslim apa min nasabin saking kepayahan, payah kesel, wala wasobin lan ora penyakit, wala hammin lan ora susah, wala huznin lan ora sedih, wala adan lan ora
nopo duri utawa piloro atau duri maksudnya ya, wala ghammin lan ora resah keresahan, hatta syaukati hingga nopo ri, hatta syaukati hingga ri yusaku kang ngenani apa, yusaku kang di kenani sapa sinten sapa muslim ha ing syaukah illa kaffara angin nglebur sapa Allah biha kelawan napa wau nasobin ila akhirih niku min khotoyahu saking pira-pira kesalahane muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, kesusahan, gangguan ya, gangguan adzan piloro gangguan, keresahan bahkan duri yang mengenainya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu. Jadi setiap musibah itu akan menghilangkan dosa kita. Bahkan sampai duri yang mengenai kita di jalan itu juga berdampak kepada pengurangan dosa kita. Matahabba ora demen, ora saling demen. Alhamdulillah. Sopo isnani wong loro fillahi sebab Allah atau krana Allah Ta'ala illa kana angin ono sopo afdaluhuma luweh utamane isnani iku asyaddahuma luweh bangete isnani apane hubban demene li sahibihi maring koncone koncone afdaluhuma niku. Rawahul Bukhari an Anasin. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, melainkan yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling banyak cintanya kepada temannya. Siapa yang paling tinggi, yang paling banyak kadar kecintaannya, dia yang lebih utama dari dua orang tersebut. Ma taraktu ora ninggal sapa ingsun ba'di ing dalem sakwise sedone ingsun ing dalem sakwise matine ingsun finnasi ing dalem menungso fitnatan ing fitnah adoro kang luwih bahayani ala rijali ing atase pira-pira wong lanang minan nisa'i tinimbang saking pira-pira wong wadon. Aku tidak meninggalkan, setelah aku meninggal, aku tidak meninggalkan godaan pada manusia yang lebih membahayakan orang laki-laki, lebih membahayakan terhadap orang laki-laki daripada godaan berupa perempuan. Jadi fitnah berupa nisa itu fitnah yang paling dahsyat setelah Nabi Muhammad SAW. Rawahu Tirmidzi an Usamata. Matahabba ora saling demen sapa rajulane wong lanang loro fillahi ta'ala krana Allah ta'ala illa wada'a angin nyeleh sapa Allah lahuma maring rajulani kursian ing kursi fa ujlisa mongko dilungguhaken sapa rajulani alaihi ing atase kursi hatta yafra hingga rampung sapa Allah minal hisabi saking hisab. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, melainkan Allah meletakkan bagi keduanya tersebut sebuah kursi. Dan keduanya didudukkan di atas kursi itu sampai Allah selesai menghisap orang-orang, menghisap seluruh manusia. Rawahu Tabrani an Anasin. Rawahu Tabrani an Mu'adzin. Ma ja'a ora teko ni ing ingsun sapa Jibril. Illa amaro angin perintah sapa Jibril ni ing ingsun bihataini da'wataini kelawan ikilah donga loro. Tidaklah Jibril datang kepadaku kecuali dia membaca atau mengajari, memerintahkan aku membaca doa ini. Apa dua doa ini?
yaitu Allahumma rzuqni thayyiba. Allahumma du Allah urzuk mugi paring rizki Tuhan ni ingsun thayyiban ing rizki kang halal kang bagus. Wastamilan mugi nglakokaken Tuhan ni ing ingsun mugi ndadekno ngamal Tuhan ni ingsun sholihan ing amal kang soleh. Ya Allah, berilah aku rizki yang baik dan halal dan jadikan aku orang yang beramal soleh. Rawahul Hakimu an Hamdalah. Ma jalasa ora lunggu sapa kaumun kaum yadkuruna kang padha zikir padha nyebut sapa kaum Allah taala ing Allah taala illa nada angin manggil nggih hum ing kaum sapa munadin wong kang manggil minas sama'i saking langit. Tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah, melainkan ada malaikat yang memanggil dari langit. Apa panggilannya? Qumu maufuran lakum. Qumu ngateka sira kabeh maufuran hale di ngapura sapa lakum maring sira kabeh. Rawahud Diya'u an Anasin. Hendaklah kalian berdiri semua, silakan kalian berdiri atau bubar dalam kondisi kalian diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qumu maufuran lakum. Qumu maufuran lakum. Ya, apalagi orang ngaji, kira-kira begitu ya, orang ngaji membahas halal haram dan seterusnya, maka besar kemungkinan juga sama. Jadi setelah kalian ngaji, maka malaikat akan bilang qumu maufuran lakum. Qumu maufuran lakum. Bukan Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi. Itu kan kita yang mengatakan begitu, tapi kalau malaikat mengatakan qumu maufuran lakum. Ma jumia ora dikumpulaken. Apa syai'un suwiji-wiji ila syai'in maring suwiji-wiji kang liya. Afdhala kang luwih utama min ilmin tinimbang saking ilmu. Dikumpulaken ila ilmin maring sifat aris. Tidaklah dikumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang lebih baik daripada ilmu dengan kebijaksanaan, dengan sifat kesabaran dan seterusnya. Jadi angger wong kok duwe sifat ilmu, terus sifat sabar, bijaksana, itu istimewa. Istimewa sekali orang yang seperti itu. Rawahu Tabrani. Ma hakkum ri'in. Ora ana utawi hake awan muslimin kang muslim. Lahu kang iku kaduwe muslim syai'un utawi swiji-wiji yusi kang wasiat sapa muslim fihi ing dalem syai'. Ya bitu hale nginep sapa muslim lailataini ing dalem rong wengi. Iku illa wa wasiyatu angin utawi wasiate muslim iku maktubatun dicatet indahu ing dalam sandingi muslim. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah ibni Umar. Tidaklah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan dan dia simpan selama 2 malam, maksudnya dia bermalam 2 malam, melainkan wasiatnya harus tertulis di sisinya. Jadi kebiasaan orang-orang dulu itu memang menulis wasiat. Kenapa? Karena tidak tahu kapan kematian itu menjemput. Jadi memang setidak-tidaknya ya 2 malam itu, tiap 2 malam menulis wasiat gitu. Kalau bisa ya setiap malam, takut kemudian moro-moro meninggal ya harus ada wasiat. Apalagi bepergian jauh gitu ya, harus menulis wasiat memang. Ma khaba ora sia-sia, ora rugi. Sapa man wong istakhara kang istikhara sapa man. Tidaklah rugi orang yang istikhara. Walana dimalan ora getun sapa man wong istasyara kang amreh musyawarah sapa man. Dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Wala alalan ora bakal kiri, ora bakal miskin sapa man wong iktasada kang mejono sapa man.
dan tidak akan menjadi miskin orang yang berhemat, orang yang berhidup sederhana, tidak akan miskin. Rawahu at-Tabraniyu an Anasin. Ma kharaja ora metu sapa rajulun wong lanang mimbaitihi saking omahe rajul yatlubu hale nyupre sapa rajul ilman ing ilmu atau yatlubu kang nyupre sapa rajul ilman ing ilmu illa sahala angin gampangaken sapa Allah lahu maring rajul tariqon ing dalan ilal jannati maring surga. Rawahu Tabraniyu anis Sayyidah Aisyah. Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, melainkan Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Apalagi orang mondok itu kan fitorikil jannah toh. Jadi fix itu fitorikil jannah. Jadi nggak usah arek mondok mereng ono ucul kanggo ngopo menghadiri majelis sholawat wong goblok iku. Sampean iku wis di pondok iku wis fitorikil jannah kok malah, dan itu a'la ya, yang paling top malah golek-golek sing majelis yang nun sewu sudah terlalu banyak apa ya remah-remah di majelis-majelis itu. Ya sudah di pondok saja, enggak perlu apalagi jadi ustad. Sudah jadi ustad, jadi kepala kamar, merengono sih belan-belani nekani majelis sholawat meninggalkan anak buahnya. Dosa itu, dolim itu. Gak oleh ganjaran, malah oleh wotop saking Kanjeng Nabi kalau begitu itu. Ma khaffafta an khadimik, ma utai barang khaffafta kang ngentengaken sira an khadimika, ma utai barang khafafta kang ngentengaken sira ing ma an khadimika saking pelayan sira pembantu sira min amalihi saking penggaweane khadim iku fahuwa mongko utawi ma iku ajrun dadi ganjaran laka kadue sira fi mawazinika ing dalem pira-pira timbangan amal sira yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Rawahul Baihaqi. Apa saja pekerjaan yang engkau ringankan dari pembantumu adalah pahala bagimu yang akan dicatat dalam timbangan amalmu pada hari kiamat. Rawahul Baihaqi. Ma khalaqa ora nyiptaaken sapa Allah fil ardi ing dalam bumi syai'an ing suwiji-wiji aqala kang luwih titik minal akli tinimbang saking akal. Wa innal aqla lan sak temene akal fil ardi ing dalam bumi iku aqallu luwih titik minal kibriti tinimbang saking belerang al ahmari kang abang. Rawahu Ibnu Asakira an Mu'adin. Tidaklah Allah menciptakan di bumi sesuatu yang lebih kecil, lebih sedikit daripada akal. Sesungguhnya akal di bumi lebih sedikit atau lebih kecil, lebih remeh daripada belerang merah. Mazana ora maes-maesi sapa Allahu Allah al-abda ing kawula bizinatin kelawan pepaes. Afdhala kang luwih utama min zahadatin tinimbang saking sikap zuhud fid dunya ing dalam dunya. Wa afafin lan napa ngrekso awak fi batnihi ing dalam wetenge abet wa farjihi lan kemaluane abet. Tidaklah Allah menghiasi seorang hamba dengan perhiasan yang lebih baik daripada zuhud terhadap segala kesenangan dunia dan menjaga diri terutama dalam urusan perut dan urusan kemaluannya. Rawahu Abu Nuaimin an Ibni Umar. Jadi memang ini perhiasan yang menurut Allah indallah ya. Indallah itu orang yang bersikap zuhud itu adalah orang yang indah di sisi Allah. Tapi indah nas mungkin tidak gitu loh.
Internas iku mungkin sing ketok wah iku mobilnya mewah, pakaiannya mewah, HP-ne mau mahal, arlojinya ae ratusan juta misalnya dan seterusnya. Tetapi indallah bukan itu. Indallah itu yang dinilai adalah hatinya. Bagaimana dia tidak terikat dengan kesenangan dunia itu tadi. Jadi biasa mawon. Dan juga menjaga diri dari perbuatan haram, dari hal-hal yang haram, terutama apa yang menimpa, apa yang masuk kepada perutnya, dan terkait kemaluannya itu tadi. Karena godaan orang hidup itu ya antara perut dan di bawahnya perut itu tadi. Kadang orang itu dicoba untuk bisa memenuhi kebutuhan perut. Wes dicoba tenan. Ekonomi ini seret, dodolan iki gak payu. Dodolan iki gak payu. Dicoba iki model apa dodolan liya gak payu, tetep gak payu. Nyambut gawe nang kene dulu wis di PHK. Nyambut gawe nang kene gak disenengi konco. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada saja. Tapi begitu sudah urusan perut selesai, wong wis rada engkek. Wis duwe keinginan macem-macem maneh. Ngisore weteng, bawah perut kemaluan yang dituruti kemudian dan seterusnya itu harus dijaga betul ya. Mazala ora leren-leren sapa Jibril iku yusini nopo aweh wasiat sapa Jibril ni ingsun bil jari kelawan tonggo. Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku mengenai tetangga atau perihal tetangga. Hatta donantu sampai seringnya Jibril berwasiat kepada Nabi. Hatta donantu hingga nyono sapa ingsun annahu ing sak temene aljar annahu ing sak temene Jibril ngeten nggih. Anna ing sak temene Jibril iku sayuwarisu bakal ndadekaken ahli waris sapa Jibril hu ing jar. Sampai saya mengira saking seringnya Jibril menasehati saya tentang tentang tetangga, sampai saya mengira dia akan menjadikan tetangga itu sebagai pewaris. Rawang riwayataken hingati sapa Syaikhani Bukhari Muslim anis Sayyidati Aisyata saking Sayyidah Aisyah. Dan aljar itu kan kalau klasifikasinya dibagi menjadi 3. Ya, jadi aljar yang hanya punya satu hak, sehingga kita hanya punya satu kewajiban kepada tetangga itu, yaitu tetangga yang non-muslim, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan agama dengan kita. Dia tetap punya hak sebagai tetangga. Artinya kita tetap tidak boleh sembrono. Tidak boleh mentang-mentang awak dewe muslim, kemudian di sebelah kita ada non-muslim, misalkan di kompleks perumahan kita ada non-muslim, kemudian kita nyetel son, tas tuku son, ngapik sone, pewenak sone nyoba, terus diuripi bacaan Al-Quran, didepno nang tonggo sing non-muslim. Tidak boleh begitu. Dia punya hak sebagai tetangga. Untuk apa? Untuk tenang, untuk damai di daerah situ, jangan diganggu. Ada juga tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Adalah tetangga kita yang seagama dengan kita. Mayoritas tetangga-tetangga kita yang ada di daerah kita itu adalah punya 2 hak kepada kita, karena kita punya 2 kewajiban kepada mereka ya, dan mereka punya 2 hak yang harus kita penuhi, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara di dalam satu agama, dalam beragama. Ada yang haknya 3, apa? Dia sudah tetangga, terus seagama, dan masih saudara, masih family. Maka dia punya 3 hak. Jadi harus silaturahim, harus hakul muslim alal muslim dijaga gitu kan, yang 6 itu. Terus dia sebagai tetangga juga harus diperhatikan. Sehingga prioritasnya harus lebih utama ya. Kalau model sekarang terkait tetangga, siapa saja yang menjadi tetangga itu sudah
agak berubah karena sekarang satu kompleks perumahan itu adalah tetangga gitu ya. Sementara di belakang rumah kita yang dempet dengan tembok kita tetapi beda perumahan itu sudah tidak menjadi tetangga kita. Karena aksesnya harus keluar dulu dari kompleks perumahan kita, kemudian masuk ke kompleks perumahan mereka. Sehingga kembali ke uruf. Siapa yang dinamakan tetangga itu kembali ke uruf masing-masing gitu ya. Kalau kayak di apartemen gitu ya, di syakoh. Kalau di Mesir atau di Saudi itu istilahnya syakoh atau dar gitu ya. Itu kan beda lagi tetangganya gitu ya. Tetangganya beda lagi. Masabbahtu ora nyerupaaken sapa ingsun khurujal mukmini ing metune wong mukmin minad dunya saking dunya. Saya tidak menyerupakan matinya orang mukmin, maksudnya keluarnya orang mukmin dari dunia, maksudnya matinya orang mukmin, illa misla khurujis sobi angin padane metune bocah cilik, anak cilik, arek cilik, bayek min ummihi saking ibuke sobi, melainkan seperti keluarnya bayi dari ibunya. Min dzalikal fami nyatane saking mengkuno-mengkuno mulut rahim. Maksudnya fam di sini mulut, cangkem, cangkem rahim. Yaitu keluar dari mulut rahimnya ibu. Wadul matilan kegelapan, kepeteng-peteng ila rohid dunya maring kelapangane dunyo. Ila rohid dunya maring kelapangane dunyo. Jadi bayi itu keluar dari ibunya, dari mulut rahimnya kan di dalam gelap, kemudian menuju dunia yang lapang, yang terang benderang gitu. Sama orang mukmin kalau keluar dari dunia menuju akhirat, kuburan ya begitu. Kayak kuburan, ya kayak keluarnya bayi dari mulut rahim ibunya ini. Rawahul Hakimu. Ma dorro orang bahayani ahadakum in nopo ing salah siji sira kabeh walau kana ma dhara orang bahayani ahadakum ing salah siji sira kabeh apa lau kana lamun ono iku fi baitihi ing dalem omahe ahadukum sapa Muhammadun Muhammad siji wa Muhammadani lan Muhammad loro wa salasatun lan telu Muhammad. Rawahu Ibnu Sa'din an Utsmana al-Umri mursalan. Al-Umari mursalan, hal rupa hadis mursal. Tidak bahaya terhadap kalian jika di rumah kalian ada orang yang bernama Muhammad, satu orang bernama Muhammad, dua orang atau tiga orang bernama Muhammad. Gak masalah, orang kabotan jeneng, orang opo, orang, oh gak oleh kok. Opo jenenge balak tok, gak kuat lek. Jenenge Muhammad tok dan seterusnya. Tidak itu ya. Justru nama paling bagus itu adalah nama yang menyamai nama para nabi, para orang soleh, utamanya nama Nabi Muhammad itu. Muhammad itu artinya kan orang terpuji. Makanya beliau sendiri membanggakan nama itu. Beliau mengatakan gimana? Apa kalian tidak tahu kaifa yusrifullah anna syatmahum wa la'nahum? Bagaimana Allah menghindarkan aku dari caci maki orang kafir Quraisy dan seterusnya. Yastumuni mudammaman, mereka mengatakan aku mudammam, mudammam itu tercela, wa ana Muhammadun, padahal nama saya Muhammad orang terpuji. Maksudnya misalnya nyeluk, "Hei Muhammad, kon tercela kon," kan enggak? Kan paradoks jadinya. Wahai Muhammad, wahai orang yang terpuji, kamu tercela, kan enggak enggak nyambung gitu loh. Sama dengan orang namanya Pak Untung dianggap rugi. Pak Untung sing rugi, kan kayak paradok nama itu. Sehingga nama itu sudah berpengaruh, berdampak luar biasa terhadap Nabi Muhammad. Orang-orang yang mau mencela Nabi Muhammad tidak bisa seenaknya, kerepotan karena namanya itu sudah saking bagusnya. Dan sekarang itu nama-nama yang bagus itu sudah sedemikian ditinggalkan oleh orang-orang. Jarang orang sekarang memberi nama anak perempuannya Aisyah, Zainab,
Fatimah, Ummu Kulsum dan seterusnya kan jarang sekarang ya. Namanya sudah wah keren-keren misal. Sudah ambil di Google, tanya ke AI, Artificial Intelligence, nama yang terbaik, yang paling keren untuk orang-orang dan seterusnya. Padahal nama-nama itu yang paling baik. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidomil Usroh itu, etika Islam dalam membina rumah tangga, beliau menyindir kita-kita orang. Kenapa orang kok malah mengikuti tren Eropa, tren Barat dalam urusan nama? Kenapa mereka kok gak pede dengan nama yang Islami, nama para aulia, para salihin, para ambiya, para zaujatun Nabi Nas, kok malah nggak pede gitu loh. Ya, wallahu a'lam ya, itu harus diubah lagi. Jangan sampai kita kehilangan identitas keislaman kita, termasuk dalam urusan nama. Wong dalam urusan yang lain kita sudah kalah, masih dalam urusan nama kita masih juga kalah, mengikuti tren mereka. Ma'adumat ora agung, ora gede apa nikmatullahi, nikmati Allah ala abdin ing atase siji kawula. Tidaklah nikmat Allah besar atas seorang hamba, illa staddat angin dadi abot alaihi ing atase abdin apa maunatun nasi, apa nafakoi utawa biayai utawa menanggung beban menungso. Tidaklah nikmat Allah atas seseorang menjadi besar kecuali beban orang lain menjadi berat baginya, beban untuk membiayai orang lain. Karena memang prinsipnya harta itu adalah titipan, makanya ada zakat, ada infak, sedekah dan seterusnya gitu ya. Faman mongko utai sapane wong iku lam yahtamil ora bisa nanggung sapa man tilkal maunata ing mengkono-mengkono beban utawa ing mengkono-mengkono biayai annas wau. Fakot arrodo mongko teman-teman mentoaken sopo abid sopo man tilkan nikmat yang mengkono-mengkono nikmat lizawali maring ilang maring sirno. Rawahu Ibnu Abi Dunya anis Sayyidati Aisyata. Barang siapa tidak kuat untuk menanggung beban itu, untuk membiayai orang-orang, berarti dia telah menjadikan nikmat itu sasaran untuk lenyap, atau dia telah menampakkan nikmat itu atau menawarkan nikmat itu untuk lenyap. Jadi nikmatnya dijadikan sasaran untuk lenyap kalau dia tidak mampu untuk menanggung kebutuhan orang lain. Kalau kita mengaca kepada para sahabat ya, itu luar biasa. Sahabat-sahabat itu satu sama lain saling membantu. Bahkan cenderungnya mereka kalau dalam urusan dunia itu isar. Isar itu ya sebagaimana kalian ketahui di dalam kaidah-kaidah fikih misalkan ya. Al-isar fil qurab makruh. Isar itu mendahulukan orang lain, mengabaikan dirinya sendiri dalam urusan dunia ya. Makanya dipuji di dalam Al-Qur'an iku wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka melakukan isar, mengalahkan diri mereka sendiri, walau kana bihim khososo, meskipun mereka sendiri kefakiran, kebutuhan atau kesulitan. Jadi mereka isar. Banyak itu sahabat yang mendahulukan orang lain, mendahulukan temannya, mendahulukan sahabatnya, mendahulukan keluarganya dan seterusnya dengan menanggung beban itu untuk dirinya sendiri. Sementara dirinya kekurangan, kelaparan dan seterusnya. Kalau mentalnya mental yang kuat, yang jiwanya jiwa besar seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau nanti malah dirinya kekurangan, keluarganya kekurangan, justru minta-minta dan mengemis ke orang, ya jangan sampai kita menjadikan keluarga kita seperti itu. Sahabat misalkan Sayyidina siapa? Utsman bin Affan. Itu luar biasa kalau menanggung orang itu, kalau membantu orang lain itu luar biasa betul dan tetap kaya, pedagang. Abdurrahman bin Auf itu juga luar biasa. Sampai ada yang mengatakan, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf atau Utsman ya,
Jadi sepertiga dari penduduk Madinah itu adalah orang yang ditanggung iyalun li lahu, menjadi orang yang ditanggung biaya kebutuhannya oleh orang tersebut. Tetapi memang kita butuh untuk cerdas di dalam membantu orang lain. Jangan sampai membuat orang lain itu tidak produktif, tidak inovatif, kemudian bersifat pasif. Hanya mengandalkan bantuan itu tadi. Itu juga tidak baik gitu loh. Jadi tetap kita kalau diberi karunia harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang aktif, produktif, inovatif gitu. Dengan biaya dari kita. Jadi kita kawal betul, bukan kemudian menjadikan orang itu menjadi orang yang pasif. Jangan. Jadi bagaimana agar mereka dari al-yadus sufla, kita angkat derajatnya menjadi al-yadul ulia gitu. Menjadi tangan yang di atas, bukan tangan yang menerima lagi, tapi tangan yang memberi. Proses untuk seperti itu harus dikawal betul. Makanya bantuan-bantuan ke desa itu kan sudah sejak dulu sebenarnya bantuan tuh banyak sekali. Bantuan untuk orang-orang miskin itu apa? Misalkan dibelikan kambing. Ternyata habis itu kambingnya dijuali, sukses, gagal semua akhirnya. Bantuan dibelikan apa? Dijual itu. Ndak dikawal dengan baik. Makanya apapun programnya di pemerintah ini, kalau pengawalan dan sistem kontrolnya tidak baik, tidak ketat, dan tidak tegas, maka tidak akan pernah sukses. Mau makan bergizi gratis, mau koperasi desa merah putih yang akan digagas sebanyak 80.000 koperasi. Iku engko ya ujung-ujungnya dadi bancakane wong-wong dek desa iku, bancakane wong-wong pejabat-pejabat di desa iku. Dan seterusnya KUD itu koperasi unit desa sejak dulu sudah ada di zaman Soeharto kalau tidak salah ya. Nyatanya kemudian ya tinggal gedungnya saja sampai sekarang gedung-gedung itu masih ada di desa-desa. Jadi karena sistem kontrol, sistem manajemen, sistem pengawasan dan sistem apa namanya pemberian sanksi itu tidak tegas memang ya. Ma'alima ora weruh sapa Allah min abdin saking kawula nadamatan ing penyesalan ing getun ala dzambin ing atase dosa. Tidaklah Allah mengetahui rasa penyesalan dari seorang hamba atas dosanya illa ghafara angin ngapura sapa Allah lahu maring abd, kecuali Allah akan mengampuni orang tersebut qabla ayyastaghfira ing dalam sadurunge yen to njaluk sepura sapa abd hu ing Allah. Rawahul hakimu an Aisyata. Sebelum dia meminta maaf. Jadi maksudnya kalau orang itu belum istighfar ke Allah tapi di dalam hatinya sudah muncul rasa penyesalan atas dosa yang dilakukan, Allah sudah memaafkan. Ini hampir senada dengan apa namanya? Dengan hadis yang lain misalkan ya innamat taubah an-nadama, kalau tidak salah begitu. Taubat itu intinya adalah di penyesalannya. Kan arkan taubah itu, rukun-rukun taubah itu kan ada 3 kalau itu terkait hakullah, berkaitan dengan Allah dosanya. Yang pertama adalah al-iqla, at-tarku, meninggalkan dosa itu. Jangan bilang tobat kalau belum meninggalkan dosa itu. Syarat pertama ya harus meninggalkan dulu, tinggalkan dulu dosa itu. Kalau misalkan orang itu minum minuman keras, maka ya buang dulu minuman keras di rumahnya. Jangan bilang tobat tapi ono si berjejer-jejer minuman keras di rumahnya, ya dibuangi dulu semua. Baru kemudian sah dianggap serius oleh Tuhan, orang ini mau bertobat. Yang kedua dan yang ini intinya sebagaimana nyambung dengan hadis ini ya adalah an-nadama, menyesal karena telah melakukan dosa itu. Nah, penyesalan itu adalah di hati. Ya, di samping nanti diungkapkan dengan lesan, dilakukan dengan tindakan dan seterusnya. Tapi intinya adalah di hati. Dan di antara orang yang tidak menyesal adalah kalau dia menceritakan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kayak hadis-hadis sebelumnya, beberapa hadis sebelumnya itu kan kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu akan diampuni illal mujahirin, kecuali orang yang melaksanakan dosa dengan jihar. Jihar itu terang-terangan memang.
Nuwun sewu misale apa jenenge nglakoni dosa dengan arek wedok di alun-alun itu kan terang-terangan, itu kan koyo nantang kan. Yo koyo sepedaan wis apa jenenge gak helman, gak duwe SIM, terus knalpote brong-brong di ngarepe polisi malah mlebu nang halaman nang parkirane kantor polisi misalnya, itu kan koyo nantang, itu jihar itu namanya, mujahirin. Kalau terusannya hadis itu kan wa inna minal majanati wa inna minal mujaharati wa inna minal ijhari wa inna minal jihari dan seterusnya. Di antara ngedeng itu adalah seseorang melakukan dosa di malam hari, sudah ditutupi oleh Allah, tidak ada yang tahu, lalu keesokan harinya dia cerita kepada teman-temannya, ya fulan, aku mang bengi amil tulbari hakada kada, aku mang bengi ngene, aku mang bengi nglakoni dosa ngene, aku mang bengi nglakoni dosa ngene. Ini kan kayak menantang Allah, wong sampean wis ditutupi aib oleh Allah, wis ditutup Gusti Allah, wis ditutupi mbek kordennya malah dibuka. Enggak terima sampean model ini, termasuk mujaharah. Jadi berdosa melakukan dosa ngedeng itu ada dua, itu memang secara faktual dia melakukan dosa secara ngedeng terang-terangan, atau dia melakukan sembunyi-sembunyi kemudian diceritakan orang lain, itu kan sama dengan terang-terangan juga. Jadi itu tadi ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Sayyidah Aisyah. Makana ora ono apa arifku sifat lembut iku fi syai'in ing dalam suwiji-wiji illa zana angin maes-maesi opo rifkun hu ing syai'. Tidaklah sifat lembut ada pada sesuatu kecuali sifat lembut itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Jadi perkara lek ono sifat lembut itu akan menjadi indah. Wala nuzi'alan ora dicopot, ora dicerabut, ora dicabut opo arifku min syai'in saking suwiji-wiji illa syana angin ngelekaken opo arifku opo adamur rifki nggih, opo adamur rifki hu ing syai'. Ya, maksudnya di ketiadaan lembut itu tadi. Dan tidaklah sifat lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan ketiadaan sifat lembut itu akan membuat sesuatu itu jelek gitu. Rawahu Diya'u an Anasin. Ma karihta, ma utawi opo wae. Iku karihta sengit siro ayyara ing yen to ningali hu ing masopan nasu menungso mingka saking siro, apapun yang kamu tidak suka dilihat oleh orang lain darimu, fala taf'al mongko aja nglakoni sira hu ing maka jangan lakukan. Binafsika kelawan awak dhewe sira idza khalauta nalikane nyepi sira. Rawahu Ibnu Hibban an Usamah ni syarikin. Jadi apa yang engkau tidak suka dilihat oleh orang lain darimu, jangan kau lakukan bila engkau berada sendirian, sedang sendirian. Dan kalau definisi dosa itu mahaka fi nafsik, dosa itu adalah mahaka fi nafsik, sesuatu yang membuat kamu gelisah. Secara hati nurani orang, setiap hati nurani orang itu akan gelisah kalau melakukan dosa, karena dosa itu kesalahan. Kesalahan tidak sama dengan orang, dengan norma yang sudah ada, itu mesti gelisah. Orang melakukan kesalahan itu mesti gelisah. Awalnya mesti gelisah, kemudian menjadi koyok wis biasa. Maha kafi nafsik wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau itu dilihat oleh orang. Ini semua dosa itu tidak suka memang orang dilihat, disaksikan ya. Nah, apa-apa yang kamu yang dosa itu tadi, itu kan berarti definisi dosa. Apa-apa yang itu dosa, maka jangan kamu lakukan baik di hadapan orang banyak maupun saat kamu sendirian. Ini yang agak sulit ini. Kalau tidak melakukan dosa di hadapan banyak orang itu relatif mudah, karena milionya, lingkungannya mendukung seperti itu. Makanya kalau di dalam hadis yang lain misalkan ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah, maksudnya jauhi dosa jauhi dosa besar kecil dan seterusnya, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, di banyak orang, di hadapan banyak orang, jauhi dosa. Di kamar sendirian jauhi dosa, itu namanya takwa yang sejati. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah
dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan itu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bersosialisasi dengan bergaullah dengan orang itu memakai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ma utai opo iku li kadue ingsun, walid dunya lan kadue dunyo. Apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana ora ana utai ingsun fid dunya ing dalam dunyo, iku illa karo kibin angin koyo wong kang numpak, wong kang berkendara. Istadalla kang nyiup sopo raqib tahta syajaratin ing dalam ngisore wit. Summa raha nuli budalan nuli lungo sopo raqib wa tarakalan ninggal sopo raqib ha ing syajarah. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Mas'udin. Apa urusanku dengan dunia? Apa hubungan saya dengan dunia ini apa? Enggak ono. Tujuan kita ini bukan di dunia ini. Tidaklah aku di dunia kecuali seperti pengendara yang berteduh di bawah sebatang pohon. Lalu dia pergi dan meninggalkan pohon itu. Jadi kaya wong lunga, lek cara paribasane wong Jawa kaya wong urip anggur kaya wong ngombe, mampir ngombe. Mampir ngombe ya jangan terlalu banyak. Ya. Ma min ahadin ora ana utawi wong siji iku yad'u donga sapa ahad bidu'ain kelawan donga illa ata angin paring hu ing ahad sapa Allahu Allah ma ing barang saala kang njaluk sapa ahad ing ma. Tidaklah seseorang berdoa dengan satu doa kecuali Allah akan memberinya apa yang dimintanya sesuai dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Meskipun ada tafsiran lain bahwa ud'uni itu adalah bermakna beribadalah kepadaku maka pasti aku terima. Tetapi di dalam hadis Nabi itu ada yang menyampaikan bahwa Allah berjanji kalau ada yang meminta akan dikabulkan. Misalkan hadis yang nuzul itu, nuzulu rabb yanzilu rabbuna ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fauni lahul matalib. Atau kalau dalam hadisnya hal min sa'ilin fa'utiyah. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu di malam sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia, meskipun nanti ada tafsiran, ada takwilan bahwa yang turun itu adalah malaikat pembagi rahmat, bukan Allah. Karena ta'ala Allah anin nuzul, tidak mungkin Allah itu turun dari atas ke bawah, ada tempat di atas dan seterusnya. Itu madhab ahli sunnah wal jamaah, madhabul khalaf adalah madhabut takwil ya. Kemudian kan diantara janjinya adalah hal minta ibin. Apakah ada yang tobat? Saya terima tobatnya. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampunan? Fa'ufirolah, saya ampuni, kata Allah. Hal min sa'ilin fa'utiyah, ada yang minta enggak? Kalau minta saya kasih. Itu kan janji Allah di dalam hadis. Kalau di dalam Al-Quran lagi ini, wa idza sa'alaka rabb wa idza inni qarib fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sesungguhnya aku ujibu da'watad da'i, itu akan mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'ani, jika dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Jadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, au kaffa, utawa nyegah sapa Allah anhu saking ahad, minas su'i saking kealanan, mislahu hale madanima, atau Allah tidak memberikan apa yang diminta oleh orang itu, tetapi dia menghindarkan orang itu dari kejelekan, dari musibah yang kalau dinilai itu setimpal dengan apa yang ia minta. Jadi boleh jadi diberikan sesuai permintaan, boleh jadi kita dihindarkan dari musibah yang nilainya setimpal dengan permintaan kita, gitu ya. Atau mungkin kalau di dalam hadis-hadis yang lain, keterangan yang lain, apalagi di kitab-kitab sufi, tasawuf itu ya, atau permintaan-permintaan kita itu akan disimpan untuk anak turun kita.
Kalaupun kita tidak kaya, kalaupun kita tidak dikabulkan doanya, maka yakinlah bahwa itu doa akan berpengaruh kepada anak kita. Kalau tidak ke anak kita, ke cucu kita. Makanya kalau ada orang sukses, orang hebat, itu jangan sombong. Karena apa? Karena boleh jadi itu karena doanya generasi-generasi sebelumnya, mbah-mbahnya biyen gitu. Atau mungkin itu disimpan untuk kelak di hari akhir gitu. Malam yad'u ing dalam selagine ora donga sapa sinten wau sapa ahad bi ismin kelawan dosa, selagi ia tidak berdoa dengan perbuatan dosa, mendoakan misale ya Allah muga-muga kula saged nyolong niku, kula saged nglakoni maksiat kali wong wedok niku. Ya ndak bisa kalau gitu karena ini dosa. Au qati'ati rahimin utawa mutus sanak famili, mutus hubungan keluarga. Rawang riwayataken hadis sapa Ahmadu Ahmad. Jadi doa itu ada beberapa kemungkinan tidak harus dikabulkan sesuai dengan permintaan hambanya. Boleh jadi dalam bentuk lain dan seterusnya dan seterusnya. Sama kalau logikanya orang-orang tasawuf itu adalah sama dengan anak kecil minta, misalkan ya, anak kecil arek cilik njaluk ditukokno misale opo, ono Jack Daniels, ada botol, kok itu menyenangkan nang arek cilik merono wangi njaluk minuman keras itu, minuman beralkohol itu. Masa orang tuanya kemudian membelikan, kan goblok wong tuane, tolol wong tuane lek gelem menuruti anaknya itu. Maka kemudian sama orang tuanya dialihkan perhatiannya ke hal lain, dibelikan hal lain. Kira-kira itu logika yang dibangun oleh ulama-ulama tasawuf itu ya. Ma min ahadin, ora ana utawi wong siji iku yu amaru didadekno pimpinan sapa ahad, didadekno amir sapa ahad. Ala asratin ing atase wong 10 fasaidan hale sak mendukur, tidaklah seseorang dijadikan pimpinan atas 10 orang atau lebih illa jaa angin teko sapa sinten wa ahad yaumal kiamat ing dalam dia kiamat fil asfadi ing dalam piro-piro rantai wal aglali lan piro-piro belenggu. Itu sampean jadi ketua kelas, kepala kamar, punya anak buah, kiai, punya santri, RT, RW, kepala desa dan seterusnya. Dia menjadi pemimpin, kalau dia tidak benar, dia tidak amanah, dia tidak mengurus dengan betul apa-apa yang ada di bawahnya, maka hari kiamat dia akan datang dalam kondisi dirantai dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Hurairah. Ma min wali asyratin, ora ana utawi wong kang mimpin wong 10 iku illa jaa angin teko sapa wali asyratin yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Ini hadis yang serupa. Maululatan hale dibelenggu apa yaduhu tangane wali ila unukihi maring gulune wali atlaqo, iso mbebasaken hu ing wali apa adluhu sifat adile wali au bako utawa ngrusakaken hu ing wali apa jauruhu kedzalimane wali. Hadis riwayat Makil bin Yasar. Itu ada tambahan, meskipun mungkin di cetakan lain tidak ada riwayat itu ya, tidak ada tambahan itu, tapi dalam cetakan yang lain juga ada. Hadis berikutnya dalam ma'ahadun, ora ana utawi wong siji iku yadkhulu mlebu sapa ahad al jannata ing surga. Ma min ahadin, ngoten nggih. Sik keliru. Ma min ahadin, ora ana utawi wong siji yadkhulu kang mlebu sapa ahad al jannata ing surga. Tidaklah ada seorang yang masuk surga iku yuhibbu demen sapa ahad ayyarja ingin to bali sapa ahad ila dunya maring dunyo. Gak ono ceritane ono wong wis mlebu surga terus pengen balik nang dunyo. Tidak ada ceritanya.
Jadi kalau sudah masuk ke surga dia sudah happy, sudah marem di surga, gak pengen balik nang dunya maneh. Illa syahida, kejaba wong mati syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid dia berharap bisa dikembalikan lagi ke dunia gitu loh. Kalau sudah masuk surga. Lek wong mlebu neraka akeh wong sing pengen balik nang dunya, pengen tobat, pengen nglakoni keapian terus dilebokno surga. Itu banyak. Ya tamanna ngarep-ngarep sapa asyahid ayyarji'a ing yen to bali sapa asyahid ila dunya maring dunya. Orang mati syahid itu berharap bisa kembali ke dunia agar apa? Fayuqtalu mongko dipateni dalam perang sapa syahid asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Agar dia bisa mati syahid lagi. Kedua kali, ketiga kali sampai ke 10 kali. Kenapa? 5 krono barang yaro kang ningali sapa syahid ing minal karomati bayani saking kemuliaan. Karena dia menyaksikan balasan Allah terhadap orang yang mati syahid itu betul-betul luar biasa sehingga dia berandai-andai agar bisa kembali lagi ke dunia untuk berperang, kemudian mati syahid, dikubur lagi, kemudian bangkit lagi dan seterusnya sampai 10 kali. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhum. Tetapi perlu di underline, di garis bawahi bahwa ada satu hal yang tidak bisa diampuni meskipun itu dari orang mati syahid, apa? Illaddain. Yufaru lisyahid illaddain. Orang mati syahid itu diampuni dosanya kecuali hutangnya. Karena hutang itu berkaitan dengan orang, bukan dengan Allah langsung. Kalau yang berkaitan dengan Allah, Allah itu maha pemurah, maha pengampun, maha penerima taubat dan seterusnya. Tapi kalau ada kaitannya dengan hakul adami, ini harus diselesaikan dulu. Harus diselesaikan dulu. Makanya kalau di dalam Riyadhus Shalihin bab taubat itu, kalau dosanya itu berkaitan dengan hakul adami, rukun taubatnya menjadi 4. Bukan hanya al-iqla, meninggalkan, an-nadamah, menyesal, al-azmu ala alla ya'uda, bertekad untuk tidak mengulangi, tapi ada yang keempat, apa? Al-istibra, meminta kebebasan dari orang yang bersangkutan. Kalau itu berupa harta yang diambil, dikembalikan. Kalau dia menipu ya dikembalikan jumlah apa yang ditipu itu dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak bisa itu kemudian diampuni. Makanya kalau kayak hadis yang tentang Abu Qatadah itu, Nabi didatangkan diajak untuk sholat jenazah pada salah satu sahabat, kemudian Nabi bertanya, apakah orang ini punya hutang? Kemudian iya dinarani, dia punya hutang 2 dinar Nabi. 2 dinar itu kan kursnya itu adalah dengan 4,25 gram ya. Kalau kurs sekarang 1.200.000 misalkan emas itu berarti sudah 5 juta lebih itu ya. Sudah 5 juta, hampir 6 juta, 5 juta setengah mungkin. 5 juta setengah. Kalau kali 2 berarti kan 11 juta. Kalau dia punya hutang 11 juta, dalam konteks sekarang maka Nabi tidak mau untuk mensolati. Shollu ala sahibikum. Sudah solati teman-teman kamu. Tapi Nabi tidak melarang orang lain untuk mensolati ya. Karena bagaimanapun dia tetap muslim gitu loh. Kalau muslim maka dia tetap harus diperlakukan sebagaimana jenazah-jenazah muslim ada 4 kewajiban kifayah yang dibebankan kepada orang-orang yang hidup. Kalau dia masih muslim, apa ya, harus dimandikan, harus dikafani, harus disolati, harus dikubur. Itu tetap harus dilakukan. Cuma Nabi memberi shock terapi terhadap orang-orang yang berhutang biar tidak sembrono. Jangan. Nabi tidak mau, orang-orang yang top seperti Nabi tidak mau mensolati itu. Kenapa? Kan nanti logikanya begini, ketika sholat jenazah Nabi mendoakan Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi. Ya Allah ampuni orang ini dan seterusnya. Itu kan secara aturan Tuhan, harusnya kan kalau Nabi yang meminta itu dikabulkan. Tetapi ada aturan lain apa? Bahwa tidak diampuni dosa berhutang itu tadi. Makanya kemudian Nabi tidak mensolati. Tapi yang sahabat-sahabat yang lain juga mensolati. Ini harus ditarik, dikiaskan, disamakan semua dosa besar. Angger sih dosa gede itu dia tetap wajib dirumat jenazah itu sebagaimana layaknya orang muslim. Misalkan bunuh diri. Qatlun nafs itu kan dosa besar. Dosa besar itu. Kalau syirik
dosa besar yang tidak diampuni. Tapi kalau qatlun nafsi itu kabair. Dan madhab ahli sunnah wal jamaah kalau kabair itu tidak mengurangi, tidak merusak keimanan. Sehingga dia tetap mukmin muslim. Cuma dia adalah orang fasik, orang yang melakukan dosa besar dan seterusnya. Tetap disolati. Orang mendem tetap disolati. Orang nun sewu misalnya nyenuan, pelacur dan seterusnya tetap disolati. Angger dia itu masih muslim gitu. Jangan sampai kemudian diubah. Misalnya iki wong apa jenenge bunuh diri, wong pelacur, wong mendeman wis gak usah disolati wis. Takutnya nanti malah diurus dengan teman-temannya dengan tradisi yang baru yang tidak islami. Misalnya moro mendem kabeh dek kono, dek ngarepe jenazah ambek nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi juga harus ada sisi shock terapinya, bahwa orang-orang yang top, yang kibarul ulama, kiai-kiai sing khos iku ojo nekani nganggono. Lek kiai kampung ya gak apa-apa lah. Untuk lek misalnya kiai kampung nggak mau juga tidak apa-apa, ngutus santri nih tidak apa-apa, ngutus orang lain, mudine dan ya, seperti itu. Jangan sampai kemudian nggak ono beda nih antara wong ahli maksiat, ahli dosa gede, ambek wong sing sergep ngibadah, ngalim, dipadakno sama-sama ditekani kiai khos dan seterusnya. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, beliau tidak mensolati dan menyuruh sahabat-sahabat untuk shollu ala sahibikum. Tetapi kemudian cerita jenazah yang dikatakan begitu oleh Nabi, lalu ditanggung itu 2 dinar itu oleh Abu Qatadah. Sudah Nabi alayya dinarani, sudah saya yang menanggung 2 dinar itu. Saya yang akan membayarkan 2 dinar itu dengan sholati ini. Akhirnya Nabi kerso untuk mensolati. Ma min ahadin ora ana utawi wong siji iku yashhadu nyekseni sapa ahad an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu nyatane angin Allah utawa angin nyatane Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah sitkon kelawan jujur kelawan temen mingkol bihi saking atine ahad. Barang siapa tidaklah seseorang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dengan benar, dengan jujur dari hatinya, illa harrama iku illa harrama angin ngaramaken hu ing ahad sapa Allahu Allah alan nari ing atase neraka, kecuali Allah mengharamkan orang yang bertauhid tadi atas neraka. Qala dawu sapa Mu'ad bin Jabalin, Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, he Rasulullah, afala ukhbiru, apa to orang ngabari sapa ingsun annasa yang menungso, fayastabshiru mongko nuli napa bungah kabeh sapa annas. Wahai Rasul, katanya Mu'ad, bolehkah saya kabarkan sabdanya dengan ini ke orang-orang agar mereka bergembira? Qala dawu sinten Rasul, idan lek ngono yatakilu bakal nopo bakal pasrah sopo Anas. Maksudnya Nabi, kalau kamu kasih tahu mereka kabar bahwa siapa yang bertauhid itu pasti diharamkan masuk neraka, maka mereka akan sembrono, akan mengandalkan itu dan tidak beramal. Rawahu asy-Syaikhani. Hadis ini ada padanannya dengan figur yang dengan tokoh yang berbeda. Kalau tidak salah Abu Hurairah ya. Abu Hurairah atau siapa, atau Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah kalau tidak salah, yang kemudian ditempeleng itu oleh oleh Umar ya. Jadi ceritanya Nabi itu terpisah dari sahabat, hingga dicari oleh sahabat itu ada di mana Nabi, sampai berwot yang namanya, kalau tidak salah Abu Hurairah ya, nanti bisa dicek kalau tidak salah di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya, hadisnya panjang banget.
ada kalenan gitu, ada semacam selokan yang bisa tembus ke dalam kebun kurma. Abu Hurairah itu masuk ke dalam sana. Masuk, ternyata di situ ada Nabi. Terus Nabi mengatakan hampir serupa dengan ini. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, atau diharamkan dari neraka. Hampir-hampir sama seperti itu. Terus Nabi mengatakan, kabarkan ini ke orang-orang, biar orang-orang itu percaya sampean bawa sandal saya ini. Kemudian dia keluar, ketemulah Umar. Begitu sudah di luar ketemu Umar, pertama kali ketemu, mau kemana kamu? Saya mau mengabarkan sabda Nabi begini-begini ini. Gak mungkin Nabi dawu ngono, ngenteng nonggo wong-wong kan. Kalau nggak percaya, ini sandalnya Nabi ini. Wah, ditempel, dicotos atau ditempeleng atau dicungkrakno gitu itu. Akhirnya mengadu, ayo lah gak percaya nak kanjeng Nabi. Begitu nyampe ke Nabi, Umar itu protes. Nabi, kalau ini dibiarkan maka orang akan yattakilu idan yattakilu ya Rasulullah. Oh iya lah ngono ya, ojo dikabarno sik. Jadi sekali lagi ini bukti bahwa bertanya itu bukan sebuah aib. Murid tanya ke guru itu bukan sebuah aib. Saya tidak tahu dari mana eh, jadi dari mana konsepnya. Kenapa dari taklim muta'alim dan itu menjadi kitab yang menguntungkan para kiai, para guru, memang para ustadz yang eh, bahwa bertanya ke guru itu kan tidak sopan, dianggap kurang ajar dan seterusnya, sehingga cenderung diam, cenderung pasif, tidak aktif, tidak proaktif. Itu menurut saya tidak benar. Konsep seperti itu akan apa ya? Secara ilmiah itu, secara akademisi itu tidak baik. Karena nanti banyak ilmu yang tidak akan bisa nyampe ke murid-murid itu, ke santri-santri itu, begitu tidak ada yang bertanya, begitu pintu pertanyaan itu ditutup, tidak boleh. Maka harus dibiasakan anak-anak itu bertanya. Rawa ngriwataken hadis sapa Syaikhani Bukhari Muslim. Ma mala'a ora ngebeki sapa adamiyun anak Adam. Wi'aan ing wadah saron kang luwe ala mimbat nihi tinimbang saking wetenge adami. Tidaklah manusia memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada perutnya, daripada memenuhi perutnya, membuat perutnya penuh ya, membuat kekenyangan. Dan itu terjadi bagi kita ketika kita berbuka itu, masya Allah, kabeh dilebokno. Kayak mindah jadwal mangan tadi nih, harusnya kan ya biasa saja, tidak terlalu dipaksakan. Iki dilepokno, iki es dawet mlebu, terus bakso mlebu, oh, rawon mlebu, malah sik gorengan, masya Allah, malah sik ngombe es teh 3 gelas. Itu dadine ya welek iku, luwih elek timbangane sampean ngadai banyu nang galon sampai full, sampai tumpah-tumpah ya. Ngadai banyu nang gelas sampai tumpah-tumpah. Itu kan wis elek gitu. Jelek kalau sampai penuh, itu sampai harusnya kan ada margin, ada jarak mungkin 2 senti atau 1 senti, agar ketika dibawa ya, mau disuguhkan ke tamu itu tidak tumpah-tumpah gitu. Lebih jelek dari itu adalah kalau orang itu memenuhi perutnya. Bihas bibni adama. Iku sebentar. Bihas bibni adama, utawi kang nyukupi ing anak Adam niku luqaimatun pira-pira puluhan, yukimna kang dicekaken napa luqaimat sulbahu ing napa punggunge, atau iko wekase ing punggunge, maksudnya ya, ing punggunge sinten, ing awake sebenarnya maksudnya, ing iko wekase sinten wau, Ibnu Adam. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suapan yang bisa menegakkan tubuhnya gitu. Bisa menegakkan tubuhnya. Fa in kana mongko lamun ono eh sopo Ibnu Adam la muhalata hale pasti iku fa'ilan kang lakoni. Kalaupun harus melakukan, maksudnya memakan
memakan lebih dari lulu qaimat itu tadi, fasulusun mongko utai sepertelu iku li ta'amihi kadue panganane Ibnu Adam. Maka perut itu harus dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, wasulusun lan utai kang sepertelu iku li syarabihi kadue ombenane Ibnu Adam, sepertiga untuk minumannya, wasulusun lan utai kang sepertelu iku li nafasihi kadue ambeane Ibnu Adam, dan sepertiga lagi itu untuk nafas, untuk bernafas. Jangan dipenuhi, jangan sampai ibarat mesin sepeda motor atau mobil, kalau ngisi oli itu kan mesti ada space yang ada ruang kosong yang tidak dipenuhi dengan oli. Agar apa? Agar oli itu bisa muter, sirkulasinya agar baik, agar perputarannya itu menjadi normal, tidak kabotan dan seterusnya. Rawang riwayataken hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ma min ahadin, ora ana utahe wong siji. Yakunu kang ana sapa ahad iku ala syai'in ing atase suwi-wiji min umuri hadhil ummati, saking piro-piro perkara ikilah umat. Fala ya'dilu nuli ora adil sapa ahad bainahum ing dalam antarane umat. Tidaklah seseorang yang ia mengurusi urusan umat kemudian dia tidak berbuat adil di antara mereka, iku illa kabba min ahadin, iku illa kabba angin nglebokaken hu ing ahadin sapa Allah Ta'ala finnari ing dalem neraka, kecuali Allah akan menjerumuskan dia ke api neraka. Jadi kalau orang sudah dipasrai urusan umat, terutama pejabat, pemerintah, kemudian dia tidak mengurusi mereka dengan baik dan tidak berbuat adil terhadap mereka, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Rawahu Ma'qil ibnu Sinanin. Ma min jur'atin, ora ana utawi nopo ngelek, menelan ya, ahabba kang luwih demenaken ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala, min jur'ati ghaidin sebentar. Ma min jur'atin, ora ana utawi menelan iku ahabbu luwih demenaken ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala, min jur'ati ghaidin tinimbang saking menelan amarah, yakdimu kang nopo kang pure ing yakdimu kang menahan ing jur'ati ghaidin sapa abdun kawula. Jadi menelan amarah itu lebih disukai Allah daripada apapun, daripada menelan apapun yang ditahan oleh seorang hamba. Maka dhoma ora menahan ing jur'ati ghaidin sapa abdun kawula illa mala angin ngebeki sapa Allah Ta'ala jaufahu ing hatine, ing jerone abet imanan ing iman. Ya. Rawa ngriwataken hungati sapa Ibnu Abbas, tidaklah seseorang menahan amarahnya kecuali Allah akan memenuhi batinnya dengan iman, memenuhi hatinya dengan iman. Ma min da'watin, ora ana utawi dakwah, ora ana utawi donga, yaitu kang donga biha kelawan dakwah sapa al abdu kawula, iku afdalu luwe utama min Allahumma inni as'aluka ilahirihi, tinimbang saking donga Allahumma inni as'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Tidaklah seorang hamba memanjatkan doa kepada Allah yang lebih utama daripada doa berikut. Allahumma inni as'alukal mu'afata
Allahumma Allah bisa temen ingsun iku as'alu nyuwun ingsun ka ing Tuhan al muafata ing keselamatan fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Ma min dambin ora ana utawi dosa iku ajdaru luwih pantes ayu ajila luwih pantes yen to napa saking yen to gegeaken utawa menyegerakan saking yen to nyepetaken sapa Allah taala li sahibihi maring wong kang nglakoni dambin al uqubata yuajjila mempercepat al uqubata ing siksaan fid dunya ing dalam dunya ma'ama sertane barang yadakhiru kang nyimpen sapa Allah hu ing ma lahu kaduwe sahib niku fil akhirat ing dalam akhirat ma min dambin min qoti ati rahimi tinimbang saking mutus hubungan keluarga. Tidaklah ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah siksanya kepada pelakunya di dunia beserta apa yang nanti akan diberikan Allah di akhirat, apa siksa yang akan diberikan Allah yang masih disimpan di akhirat daripada qati'atur rahim, daripada memutus hubungan silaturahim wal khianatilan khianat wal kadibilan goro. Jadi tiga dosa ini lebih pantas disegerakan siksanya di dunia, berikut juga nanti tetap disiksa di akhirat gitu. Wa inna a'jalat ta'ati lan sak temene luweh age-agene taat apane sawaban ganjarane iku silaturrahimi yakti silaturrahim. Sesungguhnya ketaatan yang paling segera pahalanya, yang disegerakan pahalanya itu adalah silaturrahim. Hatta inna hatta inna ahlal baiti hingga sak temene penghuni omah iku layakununa yakti ono sapa ahlal bait iku fajarotan pira-pira wong fasik sampai-sampai kalau ada penghuni rumah yang fasik semua fatanmu tapi dia silaturahim gitu ya fatanmu mongko nopo berkembang mongko munda-munda opo amwaluhum pira-pira bondone ahlul baiti hartanya akan berkembang pesat wayak suru fatanmu amwaluhum wayak surulan akeh opo adaduhum jumlah ahlul bait dan semakin banyak penghuni rumah itu semakin banyak keluarganya ida tawasalu nalikane podo saling nyambung silaturahim sopo ahlul bait jika mereka mau silaturahim meskipun fasik semua maka tetap ada berkah dari silaturahim itu berupa hartanya semakin berkembang, jumlah mereka semakin akan terus bertambah, umurnya akan diperpanjang oleh Allah sebagaimana di dalam hadis yang lain, man sarrahu ay yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, kalau tidak salah begitu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Rawahu at-Tabraniyu. Ma min dambin ora ma min dambin ora ana utai dosa iku illa walahu angin iku tetep kaduwene dambun indallahi ing dalam sandingi Allah taubatun utai taubat. Tidaklah satu dosa kecuali di sisi Allah dia punya kesempatan untuk ditobati illa su'ul khuluqi angin olone pakerti, kecuali dosa akhlak yang jelek, kekurangan ajaran. Fa innahu mongko sak temene fa innahu mongko sak temene sayyiul khuluq gitu. Diambil dari suul khuluq itu sesungguhnya pelaku akhlak yang jelek gitu pelakunya iku laya tubuh ora tobat sapa sayyiul khuluq min dambin saking dosa iku laya tubuh ora tobat sapa sayyiul khuluq min dambin saking dosa illa roja'a angin bali sapa sayyiul khuluq ilama maring barang huwa kang utawi ma iku syarrun
luwe ala minhu tinimbang saking suul khuluq. Ilama maring barang huwa kang utawi ma iku syarrun luwe ala minhu tinimbang saking suul khuluq. Anis Sayyidati Aisyah. Jadi semua dosa itu di sisi Allah masih dikasih kesempatan untuk taubat kecuali suul khuluq, akhlak yang jelek. Karena pelaku akhlak yang jelek, dia tidak akan bertobat dari satu dosa kecuali dia kembali lagi melakukan dosa yang lebih parah daripada suul khuluq tadi gitu. Ma min rajulin ora ana utahe wong lanang iku yaghrisu. Ma min rajulin ora ana utahe wong lanang iku yaghrisu nandur sapa rajul warsan ing tanduran illa kataba angin nyatet sapa Allah lahu maring rajul minal ajri saking ganjaran qadroma ing kadare barang yakhruju kang metu apa ma min samaril warsi saking buah-buahane tanduran. Tidaklah seseorang menanam satu pohon, satu tanaman, kecuali Allah mencatat pahala baginya sesuai buah-buahan yang keluar dari tanaman itu. Rawang riwayataken hadis sopal Imam Ahmad an Abi Ayyuba. Ma min rajulin ora ana utahe wong lanang iku yakti teka sapa rajul kauman ing kaum. Tidaklah seseorang datang kepada satu kaum mayusiuna lan jembaraken sapa kaum lahu maring rajul, kemudian orang-orang memberikan tempat yang lapang kepada orang tadi, memberi tempat gitu ya maksudnya ya. Hatta yardo hingga ridho sapa rajul, sampai dia merasa puas, merasa lega, merasa ridho. Illa kana angin ono illa kana angin ono iku haqqon hak alallahi ingatase Allah apa ridhohum ridhone kaum, kecuali pasti Allah akan meridhoi kaum tersebut. Jadi kalau ada orang datang kemudian orang-orang yang sudah di situ memberi tempat agar orang yang baru datang itu bisa duduk dengan nyaman, maka Allah akan ridho kepada kaum yang memberikan tempat tersebut. Rawah riwayataken hung hadis sapa Tobroni, Imam Tobroni an Abi Musa. Ma min walin ora ana utawi pemimpin iku yali mimpin sapa walin ra'iyatan ing rakyat minal muslimina saking pira-pira wong Islam fayamutu nuli mati sapa walin wa huwa hale utawi walin iku wasun kang hianat lahum maring ra'iyah illa harrama angin ngaramaken sapa Allah alaihi ing atase walin aljannata ing surga. Tidaklah ada seorang pemimpin rakyat dari orang-orang muslim lalu dia mati dalam kondisi berkhianat kepada rakyatnya kecuali Allah mengharamkan surga bagi orang tersebut. Rawang riwayataken hadis sapa Syaikhani an Ma'qil ibn Yasarin al-Muzani. Tapi memang agak kesulitan ya dengan sistem pemilihan di Indonesia yang mengharuskan keluar banyak biaya, kemudian orang tidak mau korupsi, tidak mau berkhianat kepada rakyatnya, iku wangel. Sudah bisa dipastikan semua itu korupsi, bisa dipastikan semua korupsi. Karena memang by system. Misalnya aku nyalon bupati terus mengeluarkan 50M loh, enggak tanggung-tanggung, mengeluarkan 50M misalkan. Habis itu saya jadi. Sementara gaji dan tunjangannya misalkan hanya sampai 100 juta. Kalau sampai 5 tahun, 100 juta itu kan hanya berapa? Berarti kan kira-kira 5-6M kan cuma. Dan itu kan dipakai. 100 juta itu tiap bulan kan dipakai kan untuk kepentingan keluarga saya, kepentingan perjalanan dinas dan macam-macam itu tadi. Enggak, dari mana kemudian untuk hijoli yang 50? Ya tentu dari proyek-proyek kemudian. Tentu dari malak-malak kepala dinas, gak pengen diganti, maka kamu harus nyetor sekian M. Lah kepala dinas itu kondilo gajinya sakmono ya akhirnya ya korupsi. Dan itu sudah mengakar, kesulitan betul untuk membasmi yang seperti itu, kesulitan. Siapapun
Kalau dia mengeluarkan uang yang banyak dan uang itu entah uang sendiri atau uang apa namanya uang pengusaha, pasti mereka akan meminta kembali uang itu, meminta ganti. Siapa yang bisa yang mau mengeluarkan 550 M hanya untuk menjabat sebagai bupati terus tidak balik duit kan yo wong goblok kan ngono lho. Kenapa kok mereka mau mati-matian mengeluarkan seperti itu? Ya karena mereka tahu sumber-sumber dana yang bisa diambil secara tidak sah itu banyak sumber-sumbernya dan bisa lebih dari 50 kalau dikumpulkan itu bisa sampai ratusan M bisa diambil dari korupsi itu. Sehingga memang agak kesulitan mengharapkan Indonesia emas dengan kondisi yang seperti ini itu adalah hil yang mustahil. Ma min abdin ora ana utahi kawula eh kanat iku kanat ana iku lahu tetep kaduwene abdin apa niyatun niat fi ada idainihi ing dalem bayar utange abed illa kana angin ana iku lahu kaduwene Allah kaduwene abed minallahi saking Allah apa aunun pitulung. Tidaklah seseorang yang memiliki niat, memiliki tekad untuk membayar hutangnya, kecuali Allah akan membantunya, akan memberikan jalan untuk melunasi hutangnya itu. Dan orang itu kalau mau ngutang itu, masya Allah, wis nyuwun-nyuwun nyembah-nyembah tenan. Begitu sudah dikasih hutang, jatuhnya yang punya uang yang menghutangi nanti begitu waktunya membayar yang nyembah-nyembah kepada orang yang dihutangi tadi. Itu sudah menjadi hal yang maklum. Dan banyak persahabatan kemudian putus gara-gara pinjam uang itu, gara-gara ngutang uang itu. Keluarga banyak yang putus gara-gara ngutang uang karena kemudian malu karena belum nyaur akhirnya menghilang, diblokir nomornya, diparani nang omae nggak tahu ono dan seterusnya dan macam-macam sudah gitu ya. Rawang riwatakan hadis sapa Ahmadu Ahmad an Aisyah saking Aisyah. Ma min abdin ora ana utai kawula iku yastar'i ndadekaken pimpinan hi ing abet sapa Allah iku yastar'i ndadekaken pimpinan hi ing abet sapa Allah ra'iyatan ing nopo ing rakyat. Tidaklah seorang hamba dijadikan pimpinan oleh Allah atas satu rakyat falam yahud nuli orang jogo nuli ora open nuli ora jogo sopo abed ha ing ya kemudian dia tidak peduli terhadap rakyatnya binasihatin lawan nasihat illa lam yajid angin ora nemu sopo abed raihatal jannati ing ambune surga kecuali dia tidak akan mendapati bau surga rawang rewatakan hu ing hadis sopo Al-Bukhari wa Muslimun an Ma'kil ibn Yasar al-Muzani. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.